Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Riki Cahyadi, NIM 21020222636. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme pasar permintaan. Sebelum saya masuk ke materi pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai definisi mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Teori ekonomi standar mengatakan bahwa meskipun pengaruh kelembagaan lain free market bisa saja menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal. Dengan kata lain, jika pasar tidak eksis, alokasi sumber daya tidak akan terjadi secara efisien dan optimal. Dalam beberapa hal, mekanisme pasar tidak bisa bekerja secara optimal pada beberapa sumber daya alam. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penentu-penentu permintaan. Yang pertama, penghasilan. Seseorang perlu memiliki penghasilan untuk melakukan kegiatan konsumsi. Penghasilan tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. Semakin besar penghasilan seseorang konsumen, maka kemampuan konsumen tersebut untuk melakukan pengeluaran konsumsi juga akan semakin besar. Yang kedua, selera. Keputusan seseorang konsumen untuk mengonsumsi suatu barang atau jasa sangat ditentukan oleh selera konsumen tersebut. Bila seseorang sangat menyukai suatu barang, maka ia akan dengan senang hati membeli barang tersebut. Sebaliknya, apabila ia tidak menyukainya, maka mustahil ia akan bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku turun-menurun yang diyakini masyarakat harus dilakukan. Misal, dalam masyarakat Jawa, peristiwa kelahiran seorang bayi yang disertai serangkaian upacara adat yang dilakukan sejak sang bayi masih dalam kandungan, dilahirkan sampai beberapa bulan setelah sang bayi dilahirkan. Contoh lain, pada masyarakat Bali dikenal upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat kerabat yang meninggal dunia. Upacara-upacara adat tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi semakin banyak upacara adat yang diyakini masyarakat, maka akan semakin banyak juga pengeluaran yang dilakukan masyarakat tersebut. Yang keempat, mode. Istilah mode terkait dengan sesuatu yang sedang hangat terjadi dalam masyarakat. Mode sangat berpengaruh dalam perilaku konsumsi masyarakat. Pada umumnya, yang paling mudah terpengaruh mode adalah kalangan remaja. Remaja akan merasa ketinggalan zaman apabila tidak mengikuti mode yang terbaru. Sementara itu, untuk bisa mengikuti mode, diperlukan pengeluaran konsumsi yang lebih besar. Yang kelima, demonstration effect. Suatu pengaruh seseorang memiliki daya beli bukan karena faktor kebutuhan, tetapi takut akan sebuah ketinggalan zaman dan hanya untuk memenuhi gaya hidup. Seringkali, seseorang mengonsumsi barang atau jasa tanpa memperhitungkan apakah ia benar-benar membutuhkan barang tersebut. Dia membelinya sekedar karena khawatir dianggap kalah atau lebih rendah daripada orang lain yang juga mengonsumsinya. Contoh, Ibu Ana membeli smartphone karena melihat Ibu Dina juga membelinya. Padahal smartphone bukanlah kebutuhan mendesak bagi Ibu Ana. Yang keenam, iklan. Iklan sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Seseorang akan mengkonsumsi suatu barang tertentu karena ia mengenal atau mengetahui barang tersebut. Agar konsumen mengenal barang produksinya, maka produsen akan mengiklankan produk tersebut. Semakin gencar iklan dilakukan, maka diharapkan akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap pola konsumsi masyarakat. Yang ketujuh, perakiraan harga. Perakiraan harga di masa yang akan datang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk pengeluaran konsumsi. Bila konsumen berharap bahwa harga suatu barang akan naik di masa yang akan datang, maka ia akan cenderung membeli saat ini sebelum harga benar-benar naik. Sebaliknya, bila konsumen mengira bahwa harga suatu barang akan turun di masa yang akan datang, maka ia akan menunda pengeluaran konsumsinya menunggu sampai harga barang tersebut benar-benar turun. Contoh, ketika pemerintah mengumumkan akan ada kenaikan harga bensin, maka masyarakat akan beramai-ramai membeli bensin sebelum harga benar-benar naik. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan dalam ilmu ekonomi berbunyi jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Artinya, jika harga suatu barang maupun jasa mengalami kenaikan, meskipun satu satuan mata uang,
Hal ini pasti akan menyebabkan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen menjadi menurun. Contoh penerapan dari hukum permintaan ini adalah ketika harga daging mulai naik, misalnya harga daging ayam pada mulanya adalah Rp25.000 per kilogram, maka harga sekian kita setiap minggunya mampu mengonsumsi daging ayam sebanyak 2 kg per minggu. Lalu kemudian harga daging ayam naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Pada harga yang naik Rp10.000 ini, kita hanya mampu mengonsumsi daging sebanyak 1,5 kg per minggu. Nah, daging yang kita beli untuk dikonsumsi inilah yang disebut dengan jumlah permintaan yang sifatnya menurun apabila harga naik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menunjukkan berapa banyak produk yang dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Kurva permintaan membentuk slop negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Mengapa kurva permintaan membentuk slop negatif? Kurva permintaan membentuk slop negatif karena sesuai dengan hukum permintaan, yaitu bahwa harga produk berbanding terbalik dengan jumlah produk yang dibeli konsumen. Sebagaimana terlihat dalam kurva permintaan ini, ketika harga donat naik, jumlah donat yang dibeli konsumen turun sebagai berikut. Kondisi-kondisi tersebut berlaku dengan syarat ceteris paribus, atau apabila kondisi hal-hal lain tetap sama, atau all other things being equal. Keempat, saya akan menjelaskan mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga atau P dengan variabel jumlah barang atau Q yang diminta. Fungsi permintaan sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaan turun, dan bila harga turun maka jumlah permintaan naik. Dengan demikian, hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta adalah negatif atau berbanding terbalik. Bentuk umum fungsi permintaan adalah yang artinya Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang per unit, A adalah angka konstanta atau berupa angka, B adalah gradien atau kemiringan atau yang ada hurufnya. Adapun syarat mutlak fungsi permintaan adalah: yang pertama, nilai A harus positif. Yang kedua, nilai B harus negatif. Selanjutnya, yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Yang pertama, permintaan perseorangan. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perseorangan oleh suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang, serta dari keterbatasan anggaran mereka, seperti yang pertama, perubahan harga. Yang kedua, perubahan pendapat. Yang ketiga, substansi dan komplement. Yang keempat, barang normal versus barang inferior. Yang kelima, dampak perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu barang. Next, yang kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Permintaan atau demand adalah suatu jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan pada suatu tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain: yang pertama, harga barang. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera masyarakat. Keempat, kualitas barang yang bersangkutan. Kelima, harga barang lain yang berkaitan. Yang keenam, waktu. Yang ketujuh, jumlah penduduk. Dan yang kedelapan, ramalan masa yang akan datang. Selanjutnya, ke subtopik yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Mengapa ada pergerakan dan pergeseran? Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, perlu dipahami tentang perbedaan pergerakan dan pergeseran dalam konsep kurva permintaan ini. Saya sengaja menggunakan dua istilah tersebut, yaitu pergerakan dan pergeseran, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami konsep ini. Pergerakan yang dimaksud di sini adalah pergerakan titik di sepanjang kurva permintaan, sedangkan pergeseran adalah pergeseran kurva permintaan ke kanan maupun ke kiri. Baik, yang pertama, pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berubahnya harga produk tersebut.
Jadi, jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Untuk lebih jelasnya, saya tampilkan dalam contoh kurva berikut ini. Dalam kurva permintaan tersebut diketahui bahwa harga es krim naik dari $1 menjadi $2 sebagai akibat dari adanya pajak atau tax. Peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah permintaan es krim turun dari 8 menjadi 4 dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan, yaitu dari titik A ke B. Selanjutnya, yang kedua, pergeseran kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Contohnya, pendapatan konsumen untuk barang normal. Apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat pula. Dari kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sedangkan untuk barang inferior, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Apabila digambarkan dalam sebuah kurva berturut-turut adalah sebagai berikut. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh harga produk yang bersangkutan. Yang kedua, pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh berbagai faktor selain harga produk tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai mekanisme pasar permintaan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.